Perkenalkan, nama saya Alma Hanifah Chandra Yulia, NPM 1000102170055, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Kali ini, saya akan memaparkan mengenai laporan saya selama melaksanakan kegiatan KKL dengan judul Prosedur Kegiatan Maghrib Mengaji sebagai program pendidikan di Basnas Kota Cimahi. Pertama-tama, di sini ada 4 poin yang akan saya paparkan. Yang pertama, latar belakang dari pelaksanaan KKL di Basnas Kota Cimahi ini sendiri. Alasan saya memilih Basnas Kota Cimahi sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan KKL ada beberapa pertimbangan, termasuk jarak tempat tinggal saya dengan kantor Basnas Kota Cimahi ini cukup dekat. Selain itu, Basnas Kota Cimahi juga memiliki beberapa program yang menarik untuk diteliti. Kemudian, mengapa saya memilih program Maghrib Mengaji? Program ini termasuk program baru dalam Basnas Kota Cimahi, khususnya pada program pendidikan, dan baru berjalan selama 8 bulan terhitung sejak bulan Juli tahun 2020. Nah, menjadi menarik diteliti ini karena program ini lahir atas perhatian atau concern MUI Kota Cimahi atas minimnya kesadaran para siswa-siswi madrasah untuk membiasakan diri membaca Al-Quran di masa pandemi. Tujuan melaksanakan KKL ini yang pertama, sebagai persyaratan mata kuliah wajib. Yang kedua, meningkatkan wawasan konsep-konsep non-akademis di dunia kerja. Dan yang ketiga, mengimplementasikan secara langsung ilmu yang sudah didapat selama perkuliahan dalam dunia kerja. Kemudian, di sini saya akan memaparkan gambaran umum Basnas Kota Cimahi. Secara demografi, kantor Basnas Kota Cimahi ini terdapat di bagian utara Komplek Masjid Agung, tepatnya di Jalan Kaum nomor 1, Kecamatan Cimahi Tengah, Kelurahan Cimahi. Komplek Masjid Agung Kota Cimahi ini memiliki luas tanah sekitar 6.120 meter persegi, dan gedung yang ditempati oleh kantor Basnas Kota Cimahi ini adalah area gedung dakwah. Nah, sejarah singkatnya ini, jadi Basnas Kota Cimahi ini sudah didirikan sejak tahun 2003 dan sudah berganti kepengurusan selama 2 kali. Dan baru berganti kepengurusan pada tahun 2016, yaitu periode 2016 sampai 2021. Kemudian ada visi misi dari Basnas Kota Cimahi. Kemudian struktur organisasinya sendiri, produk dan layanan yang ada di Basnas Kota Cimahi ini terdapat 5 program. Adapun SOP dari pelayanan mustahiknya ini biasanya ketika tamu ataupun mustahik datang, resepsionis akan melayani, kemudian menanyakan maksud dan tujuan datang ke kantor Basnas Kota Cimahi, kemudian akan mempersilahkan tamu atau mustahik tersebut untuk mengisi buku tamu. Kemudian apabila mengajukan bantuan, tamu akan diminta untuk menyerahkan KTP, KK, dan keterangan dari kepolisian bila diperlukan. Setelah itu, berkas-berkas tersebut akan diserahkan ke wakil ketua 2 atau 3 ataupun sekretaris untuk diperiksa kelayakannya untuk mendapatkan bantuan dana zakat dari Basnas Kota Cimahi. Kemudian apabila membutuhkan survei, bidang pendistribusian akan melakukan survei terlebih dahulu. Setelah itu baru ketua akan memerintah bendahara untuk memberikan dana bantuan bagi mustahik tersebut. Adapun SOP dari pengelolaan sistem pendistribusian dan pendayagunaan ini tidak jauh berbeda dari pelayanan mustahik. Adapun prosedurnya itu, yang ingin mengajukan bantuan itu harus menyerahkan proposal kepada Basnas Kota Cimahi, dan hasil kegiatannya jam kerja atau jam operasional di Basnas Kota Cimahi sendiri itu mulai pukul 8 pagi hingga jam 3 sore. Kemudian pakaian yang diwajibkan untuk para karyawan di sana itu adalah untuk perempuan dihimbau untuk menggunakan jilbab dan pakaian muslim yang tidak ketat. Terus untuk laki-laki itu menggunakan kemeja dan tidak diperkenankan menggunakan celana jeans dan harus memakai sepatu. Pekerjaan yang dilakukan selama melaksanakan KKL di Basnas Kota Cimahi itu, saya sendiri tidak menetap di satu bidang. Untuk hubungan eksternal dan internalnya sendiri, hubungan komunikasi di internal itu terjalin sangat baik antara pimpinan maupun dengan para karyawan.
itu terlihat sangat dekat, hangat, dan bersifat kekeluargaan, namun juga tetap menjaga profesionalitas. Untuk hubungan eksternalnya sendiri dengan para muzaki maupun mustahik, itu selalu dilayani dengan baik. Kemudian dengan lembaga atau instansi pemerintahan di Kota Cimahi pun terlihat baik. Tanggung jawab dan kerja yang saya lakukan ketika melaksanakan KKL di Basnas Kota Cimahi ini selama 5 pekan mengerjakan kegiatan yang sangat beragam. Kemudian selama 5 pekan itu pun setiap pekannya selalu ada kegiatan maghrib mengaji karena merupakan kegiatan rutin. Adapun standar kerja di Basnas Kota Cimahi ini, pekerjaan itu harus dilaksanakan dengan maksimal dan tepat waktu, dan tentunya dilakukan sesuai SOP. Kemudian harus menaati peraturan yang berlaku dan menjaga nama baik institusi maupun alma mater. Kondisi kerjanya sendiri dari tempat kerjanya ini, ruangannya ini minimalis. Meskipun minimalis dan terbatas, fasilitasnya cukup lengkap. Kemudian dari perangkat kerjanya sendiri, Basnas Kota Cimahi memiliki 4 buah komputer, kemudian 1 buah laptop dan 1 buah proyektor. Ada 4 buah printer juga, dan jaringan wifi juga yang sudah terhubung di setiap komputer dan laptop. Kemudian punya sistem berbasiskan web juga yang dinamakan Simba ini untuk penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh Basnas secara nasional. Kemudian Basnas juga memiliki kontak untuk berkomunikasi. Untuk temperatur dan penerangannya sendiri terasanya sejuk meskipun tidak ada pendingin ruangan karena ventilasi udaranya cukup baik. Kemudian penerangannya juga cukup karena di setiap ruangan terdapat lampu. Target dan pencapaiannya sendiri alhamdulillah sudah tercapai dengan maksimal. Kemudian waktu pelaksanaannya sendiri sejak 25 Februari sampai dengan 29 Maret 2021. Adapun program maghrib mengaji sendiri ini, prosedurnya itu pertama, kegiatan ini dibuka oleh Basnas Kota Cimahi sendiri, biasanya akan dibuka oleh sekretaris. Kemudian sekretaris ini akan menunjuk salah satu siswa atau siswi untuk menjadi pemimpin. Kemudian akan menentukan juga surat atau ayat yang akan dibacakan. Setelah itu, langsung dimulai oleh siswa yang tadi sudah ditunjuk itu. Nanti yang lainnya akan mengikuti setelah pemimpin membacakan 1 kali. Biasanya 10 menit sebelum adzan Isya akan diisi oleh semacam kultum atau ceramah juga dari pihak Basnas Kota Cimahi maupun dari pihak MUI Kota Cimahi. Setelah ceramah selesai, acara pun ditutup dengan doa. Program maghrib mengaji ini pun melahirkan acara santunan atau program santunan untuk para guru ngaji yang berpartisipasi pada kegiatan maghrib mengaji dalam bentuk pengajaran. Para guru ngaji ini termasuk ke dalam golongan mustahik fi sabilillah. Adapun prosedur santunannya sendiri, nanti oleh Basnas Kota Cimahi itu akan didata terlebih dahulu. Setelah didata melalui Google Form, jadi dibagi-bagi pembagiannya sesuai kelurahannya, kelengkapan administrasinya sendiri. Nanti para guru ngaji itu diminta untuk membawa KTP dan KK-nya, kemudian akan diperiksa dan akan diberikan santunan dana zakatnya di tempat. Adapun kesimpulan dari kegiatan KKL selama 25 hari kerja di Basnas Kota Cimahi ini melalui program maghrib mengaji yang prosedurnya dilaksanakan melalui Zoom meeting, kemudian pembukaan dilakukan oleh sekretaris, kemudian tilawah bersamanya diikuti oleh seluruh peserta yang hadir setelah dibacakan 1 kali oleh pemimpin yang ditunjuk. Kemudian 10 menit sebelum kegiatan berakhir akan diisi ceramah oleh pihak Basnas Kota Cimahi, dan yang terakhir kegiatannya ditutup dengan doa dan kalimat penutup dari Sekretaris Basnas Kota Cimahi. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.